Di antara keutamaan yang lain adalah mendapatkan rahmat. Diriwayatkan Imam Ahmad dari Jabir radhiyallahu anhu, Nabi SAW bersabda, "Man 'ada maridan lam yazal yakhudu fil rahmah hatta yajlis. Fa idza jalasa igtamasa fiha." Disahihkan oleh Syekh Albani. Siapa yang mengunjungi orang yang sakit, dia senantiasa mendapatkan rahmat hingga ia duduk. Ketika duduk, maka masuk di dalamnya. Dan ini adalah keutamaan-keutamaan yang amat luar biasa, Ibu sekalian, yang bisa didapatkan dengan cara mengunjungi orang yang sakit. Ya, dengan cara mengunjungi orang yang sakit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa natubu ilaih wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Qala Allah 'azza wa jalla ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثات في الدين بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار عياذا بالله من النار. Para hadirin sekalian, kaum muslimin dan muslimat, terkhusus ibu-ibu dan para akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah selalu kita panjatkan rasa syukur kepada Allah Jalla wa Ala atas segala limpah nikmat dan karunia yang Allah Jalla wa Ala limpahkan kepada kita. Salawat dan salam senantiasa kita haturkan kepada suri tauladan kita, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta kerabat beliau, para sahabat dan orang-orang yang senantiasa terus-menerus berada di jalannya sampai hari kiamat kelak. Para hadirin sekalian, kaum muslimin dan muslimat, terkhusus ibu-ibu dan para akhwat yang semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menjaga dan merahmati kita semua. Kembali melanjutkan kajian kitab Syarah Kitabul Jami', sebuah kitab yang terdapat di dalam Kitab Bulughul Maram sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya, dan kita masih dalam bab adab. Dan di bab adab ini kita masih menjelaskan hadis yang pertama tentang hak sesama muslim. Baik, insyaallah ta'ala kita akan selesaikan pembahasan hadis yang pertama pada pertemuan ini, yaitu berkaitan dengan hak ketika saudara kita sakit, maka ia berhak untuk dijenguk, dan ketika ada yang meninggal dunia, maka ia berhak untuk diiringi jenazahnya. Kita bacakan kembali hadis lengkapnya. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam haqqul muslimi 'alal muslimi sittun. Qila ma hunna ya Rasulullah? Qala idza laqitahu fasallim alaihi wa idza da'aka fa'ajibhu wa idza istansahaka fansah lahu wa idza 'atasa fahamidallah fashammithu wa idza marida fa'udhu wa idza mata fatba'hu. Dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, hak seorang muslim terhadap sesama muslim itu ada 6. Yang pertama, jika kamu bertemu dengannya maka ucapkanlah salam. Jika ia mengundangmu maka penuhilah undangannya. Yang ketiga, jika ia meminta nasihat kepadamu maka berilah ia nasihat. Yang keempat, jika ia bersin dan mengucapkan alhamdulillah maka doakan ia dengan mengucapkan yarhamukallah. Jika dia sakit maka jenguklah, dan yang terakhir jika ia meninggal dunia maka iringilah jenazahnya. Hadis dikeluarkan oleh Muslim dalam sahihnya. Sebagaimana sudah dijelaskan bahwa penyebutan bilangan 6 ini bukan menunjukkan pembatasan.
Akan tapi 6 ini adalah perkara yang hendaknya senantiasa diperhatikan oleh sesama muslim, bahwa saudara kita punya ke-6 hak di atas yang harus dipenuhi. Baik, kita masuk pada hak yang kelima, wa idza maridha fa'udhu, yang artinya apabila sakit maka kunjungilah ia. Hukum mengunjungi orang sakit, ya, sebagian ulama berpendapat sunnah muakkadah. Sunnah muakkadah, sunnah yang ditekankan. Ada lagi pendapat yang lain, fardu kifayah. Dan ini dikemukakan oleh Syekhul Islam, ya, dalam kitab beliau Ikhtiyarat. Dan Allah alam ini yang lebih mendekati. Terdapat dalil yang mana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan dalam hadis dalam kitab Sahih, ya, Nabi SAW bersabda, khamsun tajibu lil muslim ala akhihil muslim. 5 hal diwajibkan bagi seorang muslim kepada saudara muslim lainnya. Dan Nabi menggunakan kata wajib. Kemudian disebutkan di antaranya ayadatul marid, mengunjungi orang sakit. Berdasarkan dalil ini, maka mengunjungi orang sakit wajib, fardu kifayah. Dalam redaksi yang lain, hakul muslimi 'alal muslim, hak seorang muslim kepada muslim yang lain. Ala dalam bahasa Arab itu bisa menunjukkan kewajiban. Bisa menunjukkan kewajiban. Bahkan Imam Bukhari mengatakan dalam kitabnya bab wujub atau bab kewajiban mengunjungi orang sakit. Bab kewajiban mengunjungi orang sakit. Ya. Dan dijelaskan oleh para ulama bahwa hadis-hadis yang mengatakan tentang syariat mengunjungi orang yang sedang sakit menunjukkan sebuah kewajiban. Maka wallahu ta'ala misab, ini yang lebih mendekati kepada kebenaran. Dan begitu pula yang dikemukakan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah ta'ala dalam kitab beliau Syahrul Mumti', yang kuat adalah wajib kifayah. Yang kuat adalah wajib kifayah. Maka harus ada yang menjenguk orang sakit. Harus ada yang menjenguk orang sakit. Bagaimana apabila ada penghalang, Ustadz, seperti mungkin di masa-masa COVID, yang ketika ada saudara kita terkena COVID yang bisa membahayakan kita, maka gugurlah kewajiban tersebut, menjenguk secara langsung, tapi paling tidak kita bisa mendoakannya melalui media-media yang ada, ya, atau yang semisalnya. Nah, menjenguk orang yang sakit selain ia merupakan perintah dan memiliki hukum fardu kifayah, ada keutamaan-keutamaan yang sangat besar yang Allah Ta'ala sediakan bagi orang-orang yang menjenguk orang yang sedang sakit. Bagi hamba-hamba yang menjenguk saudara-saudara yang sedang sakit. Apa saja keutamaan tersebut? Yang pertama, Allah Ta'ala menyediakan dan menyiapkan surga baginya. Allah Akbar. Sebagaimana tunjukkan dalam hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, ia berkata Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis yang diriwayatkan Imam Tirmidzi, disahihkan oleh Al-Albani, man 'ada maridan aw zara akhan lahu fillah nadahu munadin an tibta wa taba mamsyaka wa tabawwa'ta minal jannati manzila. Barang siapa yang menjenguk orang sakit atau mengunjungi saudaranya seislam karena Allah Ta'ala, maka akan ada yang memanggilnya seraya mengatakan bahwa engkau telah berbuat baik dan perjalananmu juga baik, serta engkau telah disiapkan sebuah tempat tinggal di surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mengunjungi sakit ini termasuk amal yang bisa menghantarkan dengan izin Allah Ta'ala, dengan rahmat Allah Ta'ala, bisa menghantarkan hamba kepada surganya. Kemudian keutamaan yang kedua adalah ia akan berada di taman surga dan dapat memetik buah-buahan di dalamnya.
Dari sahabat Thauban mengabarkan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, diriwayatkan Imam Muslim, "Innal muslima idza 'ada akhahul muslim lam yazal fi khurfatil jannati hatta yarji'." Sesungguhnya seorang muslim bila menjenguk saudaranya sama muslim, maka ia akan terus-menerus di dalam khurfatul jannah hingga ia kembali. Dalam lafaz yang lain, Nabi mengatakan, "Man 'ada maridan lam yazal fi khurfatil jannah." Qila ya Rasulullah, wa ma khurfatul jannah? Qala janaha. Siapa yang menjenguk orang yang sedang sakit, dia akan terus-menerus berada di khurfatil jannah. Dan ketika ditanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wahai Rasulullah, apa khurfatul jannah tersebut?" Maka beliau menjawab, buah-buahan yang dipetik dari surga. Dan ini sebuah keutamaan yang amat besar. Menjenguk teman, saudara, atau siapa yang kita kenal sedang dalam keadaan sakit. Atau bahkan kita menjenguk orang yang kita tidak kenali. Misalkan sedang ke rumah sakit, sedang ingin menjenguk kenalan kita, kemudian kita lihat ada orang yang sedang sakit, kita tanya kabarnya, bagaimana keadaannya, dan kita doakan ia agar segera sembuh, maka kita akan mendapatkan keutamaan sebagaimana telah disebutkan. Kemudian yang ketiga, dimintakan ampun oleh para malaikat. Ali radhiyallahu ta'ala berkata, aku pernah mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min muslim yad'u, ma min muslim ya'udu musliman ghudwatan illa shalla alaihi sab'una alf malak hatta yumsi. Wa in 'adahu 'ashiyatan illa shalla alaihi sab'una alf malak hatta yusbih wa kana lahu kharifun fil jannah." Hadis dikeluarkan Imam At-Tirmidzi. Nabi mengatakan, tidaklah seorang muslim menjenguk muslim yang lain di pagi hari melainkan 70.000 malaikat berselawat atasnya. Yang dimaksud dengan berselawat atasnya adalah memintakan ampun untuknya hingga ia berada di sore hari. Dan apabila dia menjenguk di sore hari, maka ada 70.000 malaikat berselawat atasnya, yang artinya memintakan ampun untuknya hingga ia berada di pagi hari, dan ia akan memiliki buah-buah yang dipetik di dalam surga. Ibu sekalian, bahwa kita sadar bahwa kita memiliki banyak dosa, banyak maksiat. Dalam mengerjakan ketaatan saja itu banyak kurangnya, ditambah lagi dengan banyaknya maksiat, bertumpuk-tumpuk. Maka amalan-amalan yang seperti ini atau yang semisalnya, ini diantara amal yang harus senantiasa kita jaga. Karena mudah-mudahan dengan istiqamah ketika ada yang sakit, kita berusaha untuk menjenguk, tanya kabarnya, di mana dia dirawat, kemudian kita menjenguk. Meskipun terkadang kita tidak memiliki sesuatu yang bisa kita bawa, tapi ada sesuatu yang lebih dibutuhkan mereka dibandingkan oleh-oleh atau makanan yang kita bawa, bingkisan yang kita bawa, yaitu doa. Doa kita. Ya. Maka keutamaannya adalah malaikat Allah Jalla wa'ala, 70.000 malaikat akan bersolawat atasnya, memintakan ampun untuknya. Terkadang kita didoakan oleh orang-orang soleh saja itu sudah luar biasa. Sementara ini 70.000 malaikat akan mendoakan kita. Mendoakan ampunan untuk kita. Kita yang banyak dosa nih, kita yang penuh dengan kekurangan, banyak melakukan kemaksiatan, didoakan malaikat agar dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ini keutamaan yang harus dikejar, ya. Kemudian di antara keutamaan yang lain, suka mengunjungi orang yang sakit ini membuat hati kita semakin lembut dan membuat kita semakin bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, makanya cerita yang mungkin dulunya pernah bekerja sebagai seorang perawat, merawat pasien-pasien, ya. Ada yang dalam keadaan sakit, anak-anak kecil sudah terkena atau terserang penyakit yang parah, entah itu jantung, paru-paru, ada yang bahkan kanker. Itu membuat mereka yang menyaksikan itu semua lebih banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat kesehatan yang Allah taala berikan. Itu mereka yang menyaksikan secara, bahkan merawat secara langsung. Maka ini juga bisa didapatkan bagi orang-orang yang menjenguk. Orang-orang yang menjenguk. Ada anak yang sakit, maka dia akan bersyukur dengan anak yang saat ini dalam keadaan sehat. Meskipun mungkin ya ada
yang perlu masih dibimbing kepada anak-anak kita. Ya, tapi masih banyak yang harus kita syukuri. Diriwayatkan anna rajulan jaa ila Aisyah ummul mukminin radhiyallahu ta'ala anha faqala ya ummul mukminin inna bida fahal indaki dawa qalat wa ma dawa'uka qala al qaswah qala bi'sad da'uka in addul marda washhadil janaiz wa tawaqqa'il maut. Diriwayatkan ada seorang laki-laki yang datang kepada Aisyah radhiyallahu ta'ala anha dan mengatakan, wahai ummul mukminin, saya punya penyakit. Apakah engkau punya obatnya? Maka Aisyah bertanya, apa penyakitmu? Maka dia mengatakan, penyakit saya keras hati, kerasnya hati. Bukan hatinya mengeras, enggak. Ini ya bahasa bahwa hati ini keras, jauh dari kebaikan, sulit untuk menerima nasihat, keras hatinya. Maka Aisyah mengatakan, obat bagimu adalah mengunjungi orang yang sakit, mengiringi jenazah, dan bersiap-siap terhadap kematian. Jadi kalau mengunjungi orang yang sakit itu membuat hati kita lembut, Bu. Semakin lembut. Semakin mensyukuri apa yang Allah Ta'ala berikan saat ini. Dengan segala banyak permasalahan yang ada, yang kita hadapi, segala macam masalah di rumah, di mana. Ketika kita mengunjungi orang sakit, ada orang yang lebih parah keadaannya daripada kita, maka kita akan banyak-banyak bersyukur dan lebih mensyukuri nikmat yang Allah Ta'ala berikan saat ini. Ini di antara keutamaan mengunjungi orang yang sakit, membuat hati hamba semakin lembut. Kemudian di antara keutamaan yang lain adalah mendapatkan rahmat. Diriwayatkan Imam Ahmad dari Jabir radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, man 'ada maridan lam yazal yakhudu fil rahmah hatta yajlis. Fa idza jalasa igtamasa fiha. Disahihkan oleh Syekh Albani. Siapa yang mengunjungi orang yang sakit, dia senantiasa mendapatkan rahmat hingga ia duduk. Ketika duduk, maka masuk di dalamnya. Dan ini adalah keutamaan-keutamaan yang amat luar biasa, Ibu sekalian, yang bisa didapatkan dengan cara mengunjungi orang yang sakit. Ya, dengan cara mengunjungi orang yang sakit. Baik, sekarang kita termotivasi. Ustadz, saya harus amalkan dan harus jaga ini amal. Bayangkan, dijanjikan surga, mendapatkan rahmat dari Allah Ta'ala, diampuni dosa-dosa. Maka seharusnya hamba itu ketika disebutkan amal-amal ya yang ada kaitan eratnya dengan kemudahan masuk surga, diampuni dosa-dosa, dia harus kerjakan. Dia harus kerjakan itu, harus jaga. Karena keutamaan yang amat luar biasa. Karena kalau kita hanya bersandar kepada kemampuan kita, banyak amal kita selama ini, maka tidak akan pernah sebanding dengan surga, bahkan yang paling rendah sedikit pun. Bahkan yang paling rendah sekalipun. Ya, karena tidak pernah sebanding. Tapi ketika ada amal seperti ini, maka mudah-mudahan kita termasuk di antara hamba yang diberikan keistiqomahan untuk menjaganya. Baik, kita beranjak kepada poin yang berikutnya, yaitu adab-adab bagi orang yang menjenguk. Adab-adab bagi orang yang ingin menjenguk, ya, orang yang sedang sakit. Apa adabnya? Yang pertama, hendaknya dia mengunjungi dengan dua alasan. Pertama, tentunya dalam rangka ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan yang kedua memiliki tujuan yang baik. Ya. Yang pertama, memiliki niatan-niatan yang baik, ya, bahwa ini dalam rangka ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua adalah untuk ada tujuan-tujuan yang baik. Seperti ketika yang dikunjunginya adalah seorang ulama, teman-teman yang saleh, tentunya ada hal-hal kebaikan yang bisa kita dapatkan di dalamnya. Tujuan dari mengunjungi ingin menyampaikan nasihat, ya, menguatkan ia agar kuat. Nah, itu termasuk di antara niatan yang harus kita miliki, tujuan yang harus kita miliki. Seperti apa yang terjadi kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dikisahkan bahwa ada seorang gulam, anak kecil Yahudi yang biasa melayani Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam.
Ya, kana gulam seperti dikatakan oleh Anas bin Malik ya. Kana gulamun Yahudiyun yakhdumun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Famarida fa'atahu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya'uduhu faqa'ada inda ra'si faqala lahu aslim. Fanadhara ila abihi wa qala wa huwa indah. Faqala ati' Abul Qasim. Fa aslam fa kharaja Nabi sallallahu alaihi wasallam wa huwa yaqul alhamdulillahilladzi anqadhahu minan nar. Ini ada seorang laki-laki, seorang anak laki-laki dari anak-anaknya orang Yahudi yang dulunya sering melayani Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Pada suatu hari ketika anak tersebut menderita sakit, Nabi menjenguknya. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjenguknya dengan tujuan ya ingin menasihatinya. Ketika masuk Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam duduk di samping atau di dekat kepala anak tersebut. Dan Nabi memberikan nasihat kepadanya, aslim, masuklah engkau ke dalam agama Islam. Maka anak tersebut melirik kepada ayahnya, yang kala itu juga duduk di dekatnya. Maka sang ayah mengatakan kepada anaknya, ati' Abul Qasim, taatilah Abul Qasim. Ini kunyah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Taatilah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka anak tersebut pun memeluk agama Islam. Setelah keluar, Nabi mengatakan, alhamdulillahilladzi anqadhahu minan nar. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah menyelamatkan anak tersebut dari api neraka. Ini kisah yang sangat menakjubkan. Ya, bagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan contoh dan qudwah kepada kita ketika mengunjungi itu harus memiliki tujuan yang mulia. Ya, yang alhamdulillah Allah Taala berikan hidayah kepada anak tadi yang pada akhirnya dia masuk ke dalam agama Islam. Maka itu adab yang pertama. Yang pertama diniatkan saya mengunjungi ini karena dalam rangka ibadah, menjalankan perintah, menjalankan ibadah. Kemudian yang kedua, hendaknya memiliki tujuan yang mulia. Baik, kemudian yang ketiga, ketika mengunjungi, hendaknya memperhatikan situasi dan kondisi sesuai dengan keadaan orang yang hendak kita jenguk. Jangan sampai memberatkan orang yang dijenguk. Pilih waktu-waktu yang tepat. Ya, waktu kunjungan ya, perlu diperhatikan baik-baik. Jangan juga memberatkan yang malah bukan menenangkan, justru malah membebani orang yang sedang sakit. Ini tidak benar. Ya, maka lebih baik terlebih dahulu izin. Yang sekarang alhamdulillah dibantu dengan adanya media-media yang ada. Izin. Ya, insya Allah nanti mau menjenguk pian yang sakit. Gimana kabarnya? Ulun hendak menjenguk. Kira-kira bisa jam berapa pian? Ya. Nah, ini harus diperhatikan baik-baik. Jangan sampai kunjungan kita malah justru memberatkan. Jangan sampai kunjungan kita malah justru memberatkan. Harus diperhatikan baik-baik. Adapun waktu kunjungan, ya memang aslinya memang tidak ada tuntunan batasan kapan waktu khusus untuk menjenguk. Sebagaimana diterangkan oleh para ulama. Bahwa Ibnu Qayyim mengatakan bahwa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tidak mengkhususkan suatu hari atau waktu untuk membesuk atau untuk menjenguk. Ya. Hanya saja kalau kita lihat apa yang menjadi kebiasaan para ulama salaf dalam mengunjungi orang yang sakit, mereka biasa mengunjungi permulaan siang atau permulaan sore karena ingin mendapatkan keutamaan. Dalam sebuah hadis, "Ma min muslim ya'udu musliman ghudwatan illa shalla alaihi sab'una alfa malak hatta yumsi wa in 'adahu 'ashiyatan illa shalla alaihi sab'una alfa malak hatta yusbih." Bila seorang muslim mengunjungi saudara muslim lainnya di pagi hari, maka 70.000 malaikat akan mendoakan ampunan untuknya. Begitu pula ketika mengunjunginya di sore hari. Nah, maka melihat dalil ini, maka para ulama salaf saleh terdahulu mereka biasa mengunjungi di permulaan pagi atau di permulaan sore. Ya, hanya saja itu tidak bisa menjadi acuan. Yang paling utama adalah memperhatikan kondisi orang yang sakit. Ya, memperhatikan kondisi orang yang sakit. Pilih waktu yang tepat, keadaan yang tepat, jangan sampai memberatkan keluarganya, apalagi memberatkan orang yang sedang sakit. Harus ya dikoordinasikan, ya, membuat kesepakatan jam sekian kira-kira bisa dikunjungi apa tidak. Kalau seandainya yang sakit tidak bisa dihubungi, maka hubungi keluarganya. Ini kami mau menjenguk. Ya. Begitu pula ketika misalkan kita ingin membawa bingkisan. Harus perhatikan, biasanya orang sakit itu bisanya makan apa? Jangan mentang-mentang termasuk dari anggota buah-buahan bawa durian. Ya.
Nih kebetulan yang sakit suka durian. Kita bawakan durian, kesian kan. Orang sakit disuruh makan durian. Ya. Jadi membawa bingkisan, waktu kunjungan, ya, jumlah yang mengunjungi harus diperhatikan. Sepertinya yang mengunjungi cukup 1 atau 2 orang saja sebagai perwakilan dari yang lainnya. Kan juga fardu kifayah. Harus perhatikan. Ya. Atau nanti bisa bergantian. Misalkan nih ada teman kita yang sedang sakit saat ini dirawat di rumah sakit, maka kita gantian. Jangan rombongan. Nanti saya di hari ini, kamu di hari ini. Nah, seperti itu. Ya. Dan juga jangan terlalu lama gitu. Kunjungan jangan terlalu lama. Karena tujuan dari mengunjungi itu apa? Satu sisi memang itu sudah manfaat. Jadi manfaat berkunjung itu 2. Manfaat yang kita dapatkan sebagai yang menjenguk dan manfaat yang didapatkan oleh orang yang dijenguk. Manfaat bagi kita apa? Pahala, ini adalah amal ibadah. Sebagaimana keutamaan-keutamaan tadi sudah disebutkan. Pahala yang kedua adalah bagi orang yang dijenguk. Kita doakan kebaikan. Kita nasihati ia. Ya, berikan motivasi agar bersabar dan dengan sabar dia akan mendapatkan pahala. Nah itu tujuannya. Kalau sudah tercapai, sudah didapatkan maka kembali pulang. Malah jangan ngobrol terlalu lama, kasihan orang yang sakit. Ya, misalkan dia sakit, kemudian dicanda-candai yang membuat dia tertawa, yang membuat sakit. Nah, ini malah repot. Secukupnya. Dan kedatangan kita pun sudah sangat menghibur mereka. Kemudian adab yang ketiga mendoakan. Ini penting, mendoakan kesembuhan, mendoakan kesehatan. Ya, ada beberapa riwayat yang menjelaskan doa-doa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bagi orang yang sakit. Di antaranya la ba'sa tahurun insyaallah. Hafal Bu ya, la ba'sa tahurun insyaallah. Atau dengan yang artinya tidak mengapa, insya Allah sakitmu membuat dosamu bersih. Sabar saya, nggak apa-apa. Sakit ini akan membersihkan dosa-dosamu ketika engkau sabar. Ya. Kemudian ada doa yang lain, Allahumma rabban nas adhibil ba'sa washfi anta syafi la shifaa illa shifauk shifaan la yughadiru saqaman. Allahumma rabban nas adhibil ba'sa washfi wa anta syafi la shifaa illa shifauk ya shifaan la yughadiru saqaman. Wahai Rabb seluruh manusia, hilangkanlah penyakitnya, sembuhkanlah ia, hanya engkaulah yang dapat menyembuhkannya, tidak ada kesembuhan melainkan kesembuhan darimu, kesembuhan yang tidak kambuh-kambuh lagi. Doakan. Ya. Atau dengan lafaz yang lainnya, as'alullah al-azim rabbal arshil azim ayyashfiyaka. As'alullah al-azim rabbal arshil azim ayyashfiyaka. Aku memohon kepada Allah yang maha agung, Rabb yang menguasai arsy yang agung, agar menyembuhkan penyakitmu. Ya, agar menyembuhkan penyakitmu. Itu juga termasuk doa yang diajarkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Atau Allahumma shfi fulanan, Allahumma shfi fulanan. Ya Allah sembuhkanlah fulan. Ya Allah sembuhkanlah fulan. Selain mendoakan dengan doa-doa di atas yang warid atau yang datang dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, bisa dengan mengucapkan ucapan-ucapan yang bisa mendatangkan ketenangan, atau dengan doa-doa dari bahasa kita. Semoga pian cepat sembuh, ya. Atau dengan ungkapan-ungkapan, ucapan-ucapan yang bisa mendatangkan ketenangan, meringankan beban penyakit yang membuat mereka lebih semangat, termotivasi, ya. Dan bisa mengingatkan mereka tentang kesabaran, pahala, sabar di balik musibah yang menimpa, ujian yang menimpa, bahwa penyakit ini bisa menggugurkan dosa. Itu kan membuat semangat, ya bersabar, ya bersabar. Nah, itu juga termasuk di antara yang disunnahkan. Kemudian juga termasuk yang bisa kita lakukan adalah
mengusap bagian yang sakit dengan tangan kanan dan mengucapkan tadi, Allahumma rabban nas adhibil ba'sa washfi anta syafi la shifaa illa shifauka shifaan la yughadiru saqama. Jadi mengusap di bagian yang sakit dengan tangan kanan dan mengucapkan doa di atas. Baik, kemudian ini juga diperhatikan adab ketika mengunjungi orang yang sakit. Perhatikan raut wajah, tatapan, jangan terlalu banyak bertanya, tunjukkan belas kasih kepada yang sakit. Ya. Jangan datang-datang justru kayak malah merendahkan, enggak boleh. Ya. Tapi tunjukkan bagaimana cara raut wajah kita, menunjukkan belas kasih, jangan terlalu banyak bertanya. Misalkan ada yang jatuh, ada yang waliyadzubillah patah kakinya, malah dicanda-candain ketika masuk sudah gaya-gaya jalan pinjang. Nah, nggak boleh nih. Atau mungkin kalau bahasa kita kan ditiwas-tiwasi, tiwas ikama, ini nggak boleh. Dan ketika pertanyaan pun nggak perlu detail-detail, ya. Kasihan orang yang sakit ditanya, kenapa kok bisa kecelakaan? Kenapa? Tolong ceritakan dari awal. Disuruh cerita dari awal, itu kan malah membuka luka. Ya, jangan. Sudah sabarkan ia, tenangkan ia, perhatikan, tunjukkan raut muka yang kita menunjukkan belas kasih, kasihan nih orangnya sedang sakit, kasihan. Ya. Nah, itu juga termasuk adab yang harus diperhatikan. Ya. Termasuk juga yang harus diperhatikan ya adabnya. Terkadang kan ada orang yang sakit dalam keadaan tidak sadar. Apakah tetap harus dikunjungi? Maka jawabannya iya. Tetap dikunjungi. Meskipun kita tidak bisa datang dan menghiburnya, doa secara langsung, paling tidak kita bisa mendoakannya. Dan itu juga menguatkan keluarga-keluarga yang ada di sana. Kan otomatis ada keluarga yang menunggu, menjaga. Kedatangan kita itu akan memberikan semangat dan motivasi bagi keluarga untuk sabar. Kita bisa mendoakannya di sana dan juga bisa mendoakan keluarganya untuk tabah, untuk sabar. Ya, ini kondisi kalau seandainya orang yang sakit tidak sadarkan diri, tetap kita kunjungi. Ya, tetap kita kunjungi. Ya. Itulah beberapa adab yang harus diperhatikan ketika ingin mengunjungi seseorang. Jangan sampai kedatangan kita justru malah mendatangkan penyakit. Nah, ini juga tidak benar. Baik, sekarang bagaimana hukum mengunjungi lawan jenis? Laki-laki mengunjungi perempuan, perempuan mengunjungi laki-laki. Asalnya boleh. Laki-laki mengunjungi wanita asing dan begitu pula kebalikannya. Dengan catatan aman dari fitnah, tertutup, dan jangan sampai berdua-duaan. Kunjungan kita itu bukan berarti memang harus berhadapan, enggak. Harus melihat wajahnya, melihat, tidak demikian. Ya, tidak demikian. Tetapi apa? Kedatangan kita ya mungkin ketika memang tidak bisa secara langsung, maka cukup dengan mendoakan dan kita bisa memberikan hiburan atau menghibur keluarganya dengan menyampaikan nasihat, ya, turut memberikan motivasi, ya. Jadi hukum asalnya boleh asalkan aman dari fitnah. Dan Imam Bukhari rahimahullah taala mengatakan menyebutkan bab wanita mengunjungi laki-laki. Dan beliau membawakan beberapa dalil seperti Ummu Darda yang mengunjungi laki-laki dari kalangan Ansar yang merupakan jemaah masjid. Kemudian menyebutkan hadis Aisyah, beliau mengunjungi Abu Bakar, Bilal radhiyallahu taala anhuma ketika keduanya sakit. Dan juga ada riwayat dari Imam Muslim dari Anas bahwa Abu Bakar mengatakan kepada Umar setelah wafatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Intalik bina ila ummi Aiman nazuruha kama kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yazuruha wa dhahaba ilaiha." Jadi Abu Bakar mengatakan kepada Umar bin Khattab, "Mari kita mengunjungi Ummu Aiman."
sebagaimana kebiasaan Nabi SAW mengunjunginya. Kemudian keduanya pergi kepadanya. Ya. Jadi hukum asalnya boleh. Hukum asalnya boleh mengunjungi. Hanya saja dengan catatan tidak sampai jatuh kepada fitnah. Ya, tidak sampai jatuh kepada fitnah. Harus aman dari fitnah. Mungkin tidak, intinya jangan sampai berdua-duaan, ya, seperti itu. Nah, kemudian yang lain mengunjungi beda agama, mengunjungi orang yang sakit tapi beda agama, non muslim. Maka hal ini juga diperbolehkan, ya, diperbolehkan dengan apa? Dengan adanya tujuan yang mulia. Seperti yang dilakukan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, mengunjungi anak lelaki Yahudi yang sedang sakit. Ada tujuan di balik itu, ya. Apalagi kita kenal baik, ada besar, adanya harapan besar dia masuk ke dalam agama Islam, maka hal ini diperbolehkan. Baik, apakah ada anjuran untuk mengulangi kunjungan? Wallahu ta'ala bishawab. Maka jawabannya disesuaikan dengan keadaan. Jika seandainya mengulangi kunjungan ini malah justru memberatkan, maka tidak dilakukan. Ya, tidak dilakukan. Kalau seandainya kunjungan yang berulang ini malah justru memberatkan, maka pada saat itu tidaklah boleh untuk dilakukan. Hanya saja apabila justru malah kedatangan kita yang berulang-ulang ini malah membuatnya bahagia, apalagi dengan pesan, nanti datang lagi lah, sering-sering kunjungan ke sini. Kalau pian datang itu saya semangat. Kita datang sesuai dengan permintaannya. Itu malah insya Allah Ta'ala membuahkan pahala yang luar biasa. Ya. Baik, itulah berkaitan dengan adab atau hak seorang sama muslim yang kelima, yaitu ketika ada yang sakit dikunjungi. Ya, ketika ada yang sakit dikunjungi. Mudah-mudahan ini bisa kita hidupkan amal yang mulia ini, dan dengan ini juga akan mempererat ukhuwah, tali ukhuwah persaudaraan kita sama muslim. Baik, kemudian yang keenam, wa idza mata fatba'hu. Ketika meninggal maka ikutilah jenazahnya. Seorang muslim yang telah meninggal tetap dimuliakan. Seorang muslim atau muslimah ketika meninggal tetap dimuliakan, ya. Tetap dimuliakan. Tetap dimuliakan. Ya, dengan cara adanya perintah anjuran untuk disolati, diikuti jenazahnya, dan orang-orang yang melakukan itu akan dapat keutamaan yang begitu besar. Ketika menyolatkan akan mendapatkan pahala 1 qirat. Ketika mengikuti jenazahnya sampai mengkafankannya serta menguburkannya akan mendapatkan 2 qirat. Ya, yang mana masing-masing qirat itu seperti sebesar gunung Uhud. Ibu-ibu yang pernah umroh tahu tuh bagaimana besarnya gunung Uhud. Besar, panjang, sebesar itu pula lah pahala yang didapatkan. Dan ini disyariatkan dalam rangka memuliakan orang yang meninggal dunia. Sebagaimana sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam diriwayatkan oleh Imam Bukhari, man syahidal janazah hatta yusalliya falahu qirat, wa man syahida hatta tudfan kana lahu qiratan, qila wa mal qiratan, qala mithlul jabalainil azimain. Barang siapa yang menghadiri jenazah hingga menyolatkannya maka baginya pahala seukuran qirat. Dan barang siapa menghadirinya hingga menguburkannya maka baginya 2 qirat. Ditanyakan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, apa itu 2 qirat? Maka Nabi SAW mengatakan seperti 2 gunung yang besar. Dalam riwayat yang lain, man shalla ala janazah walam yatba'ha falahu qirat, fa in tabi'aha falahu qiratan asgharuhuma mithlu Uhudin. Dalam riwayat Imam Muslim. Barang siapa yang menyolatkan jenazah namun tidak mengantarkannya maka baginya pahala qirat. Dan jika ia ikut mengantarkan hingga di kuburan maka baginya pahala 2 qirat. Ukuran yang terkecil dari keduanya seperti gunung Uhud. Ya, seperti gunung
Uhud. Dan ini yang menunjukkan keagungan syariat Islam. Yang mana Islam memerintahkan seorang muslim untuk menghormati dan mencintai saudaranya meskipun sudah meninggal dunia. Meskipun sudah meninggal dunia. Ya. Jadi seorang muslim atau muslimah itu dihormati. Tetap dimuliakan meskipun sudah meninggal dunia. Dengan adanya syariat-syariat seperti ini. Ya, dengan adanya syariat-syariat seperti ini. Menyolatkan, mengiringi jenazahnya dengan pahala yang amat besar. Baik. Pertanyaannya, kalau wanita yang mengiringi jenazah bagaimana, Ustaz? Di sini ada perbedaan pendapat di kalangan ahli ilmu, namun Allah Ta'ala bisawab, jika dilihat dari dalil-dalil yang ada, hukumnya dilarang, tapi tidak sampai kepada keharam, makruh hukumnya. Hukumnya adalah makruh. Karena ada hadis dari Ummu Atiyah, yang mana beliau mengatakan, dari Imam Bukhari dan Muslim, nuhina an ittiba'il janaiz walam ya'zim alaina. Kami dilarang untuk mengantar jenazah dan beliau tidak menguatkan larangan tersebut atas kami. Ibnu Hajar mengatakan qauluhu walam ya'zim alaina ay lam yu'akkid alaina fil man'i kama akkada alaina fi ghairihi minal manhiyat. Fa ka'anna maqalat kariha lana ittiba' al janaiz min ghairi tahrim. Ya. Kata Ibnu Hajar, ucapan dari Ummu Atiyah bahwa Nabi SAW dalam melarang itu tidak dikuatkan, tidak ditegaskan, maksudnya beliau tidak menegaskan larangan sebagaimana beliau tegaskan pada larangan-larangan yang lain. Sepertinya beliau, Ummu Atiyah, berkata bahwa Nabi SAW membenci mengantarkan jenazah bagi wanita tanpa mengharamkannya. Wanita nggak boleh tuh mengantarkan jenazah, tapi tidak diharamkan. Jadi ada perkataan walam ya'zam alaina itu menunjukkan hal demikian. Berkata Abdul Abbas Al-Qurtubi, ay lam yuharrim alaina wa lam yushaddid alaina wa zahiru kalamiha annahunna nuhina an dhalika nahy tanzih wa karahah. Maksudnya tidak mengharamkannya atas kami, tidak juga melarangnya dengan keras, dan zahir ucapan beliau bahwasanya para wanita dimakruhkan dari yang demikian itu, makruh. Ya. Berkata juga Imam An-Nawawi, wa amman nisa fayakrah lahunna ittiba'aha fayukrah lahunna ittiba'uha wala yuharram hadha huwa as-shawab. Nawawi mengatakan adapun para wanita makruh mengantarkan jenazah, tidak diharamkan, dan ini yang benar kata beliau. Ya. Baik. Hanya saja bukan berarti bermudah-mudahan, ya. Bukan berarti bermudah-mudahan, karena yang namanya makruh, meskipun makruh tidak sampai kepada derajat yang haram, jelas dia perbuatan yang dibenci. Perbuatan yang dibenci. Seorang hamba yang betul-betul tulus dalam menunjukkan kecintaannya kepada Allah Ta'ala dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, maka dia berusaha untuk menjalankan apa yang diperintah, meskipun tidak sampai kepada derajat kewajiban atau keharaman. Meskipun sunnah, meskipun itu makruh, dia tetap menjalankan sesuai dengan apa yang diminta. Ya. Baik, wallahu taala alam bissawab. Nah, ada adab yang harus diperhatikan. Di antara adab yang harus diperhatikan ketika mengantarkan jenazah, yaitu tidak mengangkat suara. Tidak mengangkat suara dengan bacaan-bacaan tertentu. Apa dalilnya? Yang pertama, apa hujahnya? Yang pertama, karena tidak ada dalil atas perbuatan ini. Praktek para sahabat tidak ditemukan. Tidak ditemukan adanya praktek di antara para sahabat, yang mana kala itu dengan suara yang nyaring, ketika mengantarkan jenazah dengan suara yang nyaring. Kemudian yang kedua, hal ini termasuk perkara yang tidak dilaksanakan oleh para sahabat, seperti sudah katakan. Pertama, tidak ada dalil. Kemudian kedua, tidak pernah dilaksanakan. Ya, sebagaimana dikatakan, karena ashabu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqrahuna raf'a saut 'indal janaiz wa 'indal qital wa 'indal dzikr. Para sahabat itu melarang, benci ketika harus mengeraskan suara, mengangkat suara ketika sedang mengurus jenazah, ketika perang, dan ketika berzikir. Diriwayatkan Imam Baihaqi. Ya. Dan Allah Ta'ala yang benar adalah
tidak perlu mengangkat suara. Cukup diantarkan sebagaimana yang pernah dicontohkan oleh Nabi dan para sahabatnya. Nah, baik. Ini kiranya bisa kita sampaikan dan apa yang bisa kita jelaskan pada kesempatan kali ini. Maka dengan ini alhamdulillah kita sudah menyelesaikan pembahasan hadis yang pertama. Ya, pembahasan hadis yang pertama berkaitan hak sesama muslim. Hakul muslimi 'alal muslim sittun. Jadi ada 6 hak. Dan perlu diingat baik-baik bahwa jumlah bilangan ya itu tidak menunjukkan pembatasan. Masih ada hak-hak lain yang harus kita ketahui. Ketika ada dalil yang menunjukkan hak sama muslim maka kita harus penuhi. Kita harus penuhi. Kemudian ketika Nabi mengatakan hakul muslimi al muslimah yang harus diingat, itu muslim secara umum. Yang penting dia seorang muslim. Yang penting dia seorang muslimah. Baik yang taat beragama ataukah tidak. Ya, baik yang kita kenali ataukah tidak. Maka mereka berhak, punya hak. Punya hak untuk diucapkan salam. Misalkan ada kita lewat, ada yang duduk nongkrong, ada yang lewat, kita berhak untuk mengucapkan salam kepadanya. Assalamualaikum Pak, Assalamualaikum Bu, gitu. Ya. Kemudian juga baik yang yang taat atau yang tidak taat. Ya. Begitu pula ketika ada yang bersin, dia mengucapkan alhamdulillah sebagaimana pembahasan sebelumnya, maka dia berhak mendapatkan doa dari kita. Yarhamukallah. Yarhamukallah. Ini harus diperhatikan 2 poin ya. 6 ini bukan pembatasan, dan yang kedua ketika Nabi mengatakan hakul muslimi al muslim, ini juga berlaku bagi muslimah. Ini keumuman, tidak hanya diperuntukkan bagi orang yang kita kenal. Tapi secara umum baik yang kita kenal atau tidak, baik yang muslimnya keislamannya baik atau tidak. Dan bisa jadi dengan kita penuhi selalu hak-haknya sebagai seorang muslim, itu yang akan menggiringnya, mendorongnya untuk semakin dekat dengan agama. Ya, salam, ya, kemudian ya hak-hak yang lainnya. Ketika sakit kita kunjungi, misalkan ada tetangga kita yang sakit, ya, kita kunjungi, itu akan menggugah hati mereka, perasaan mereka bahwa inilah ajaran Islam sebenarnya. Yang selama ini dengan penampilan yang kita tunjukkan ini mungkin membuat kita dijauhi, menjadi bahan pembicaraan. Apalagi ibu-ibu kan lebih mencolok, terlihat menggunakan cadarnya dan segala macamnya. Itu mungkin ada tuduhan-tuduhan yang ditujukan kepada kita. Tapi dengan memenuhi hak-hak mereka, ya kita salam, kita sapa, ketika dia ngundang kita penuhi undangan selama undangan itu bukan undangan maksiat. Kemudian ketika dia sakit, kita kunjungi, ini luar biasa. Ya terkadang sekeras-kerasnya hati seseorang terhadap orang lain, ketika dia sakit kemudian dikunjungi, dia akan luluh hatinya. Akan luluh. Minimalnya ketika tidak bisa mendukungnya, dia tidak akan mengganggunya. A benci sekali dengan si B. Ucapannya macam-macam, bahkan mungkin sempat memberikan gangguan. Ketika si A sakit, bagaimana cara meluluhkannya? Kunjungi ia. Berikan hadiah kepadanya. Nasihati, doakan ia agar sembuh. Pada saat itu, ketika si A tidak bisa cinta kepada si B, minimalnya dia tidak akan lagi mengganggu si B. Itu caranya. Ya, mungkin ini bisa diperhatikan di tengah-tengah ibu sekalian. Misalnya ada yang tidak suka dengan kita, dengan dakwah kita, dengan ketika mereka sakit kunjungi, kita baik, berbuat baik kepada mereka. Mudah-mudahan ya akan semakin baik ukhuwah dan tali persaudaraan kita. Minimalnya mereka tidak akan mengganggu. Bahkan mungkin akan mendukung nantinya. Wallahu taala alam bissawab. Baik, ini kiranya bisa disampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Kurang lebih mohon maaf. Kita beri waktu ketika ada yang ingin bertanya. Baik, jika tidak ada maka kita cukupkan sekian. Mudah-mudahan apa yang disampaikan bermanfaat. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Jazakumullah khairan wa barakallahu fikum.
Video ini dibuat atas partisipasi dari donasi Anda. Semoga menjadi amal jariah bagi Anda semuanya.